Halo, testing 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillahi bil awwalina wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'da, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah
Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridho kama taqlubi aqtini ma'abbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, segenap ikhwan thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, segenap jamaah Masjid Dzikir Khotaman yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, panutan kita yang mulia paduka alam baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah-perintah beliau, menjauhi segala larangan-larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya memperoleh syafaatul ujmah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para kekasihnya Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dalam keadaan aman, selamat, sejahtera dan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan pertolongan, masih diberikan kemampuan untuk dapat hadir di Majlis Dzikir Khotaman TKN 37 Pondok Pesantren Suryalaya. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 3. Kemarin malam Seninnya tanggal 1, malam Selasa tanggal 2, sekarang malam Rabu tanggal 3 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-19 di bulan Mei 2026. Dan Majlis Dzikir Khotaman kita malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-299. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga ikhwan kita yang pada malam ini berhalangan hadir, semoga semuanya termasuk keluarga kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, keturunan kita, semuanya semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Al-Fakir menyampaikan materi khidmah ilmiah pada malam ini, tidak bosan-bosannya Al-Fakir mohon bantuan doanya untuk istri Al-Fakir yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cilengsi. Kemarin malam Senin sudah dicuci darah dari mulai jam 1 siang selesai jam maghrib lah. Kita doakan, kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah yang maha segalanya, yang maha sempurna, yang maha kuasa. Semoga dengan doa dari kita semuanya, istri saya yang bernama Ibu Sodikoh binti Haji Irun, semoga oleh Allah lekas diberikan kesembuhan, disehatkan kembali seperti sedia kala,
sehingga ia dapat beraktivitas kembali di dalam sehariannya dengan baik, dengan lancar, terutama dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik, dengan lancar. Semoga penyakitnya yang ada di dalam tubuhnya dengan barokah Fatihah, dengan karomah Fatihah, dengan mukjizat Fatihah, dengan kemuliaan dan keagungan Fatihah yang akan kita baca, semoga semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesehatan. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad. Isfi maradul zawjati ismuha Sadiqah binti Haji Irun. Tauhil umuraha fi ta'atika, tauhil umuraha fi ta'atika, tauhil umuraha fi ta'atika, wa sahih jasadaha fi ta'atika, wa sahih jasadaha fi ta'atika, wa sahih jasadaha fi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Bani as-samawati wal ya Dzal jalali wa ikram. Ya Basir ya Sami ya Malik ya Allah ya Latif ya Hadi ya Rajab ya Hanan ya Man ya Mutif ya Halim ya Alim ya Ali ya Azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bantuan doanya. Semoga kebaikan bapak-bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja. Ruwiya telah diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam, bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau telah bersabda, li Aisyah, kepada Siti Aisyah istri beliau. Jadi Rasulullah bersabda kepada istrinya yang bernama Siti Aisyah. Kata beliau, la tanami, janganlah engkau tidur wahai Aisyah, hatta ta'mali, sehingga engkau mengamalkan atau mengerjakan arba'ata asya'a, akan 4 perkara. Jadi Siti Aisyah dinasehati, diwasiati oleh beliau agar Siti Aisyah jangan dulu tidur sebelum mengamalkan 4 perkara. Apakah gerangan yang 4 perkara tersebut? Yang 4 perkara tersebut, kata beliau, hatta tahtamil Quran. Yang pertama, sehingga engkau mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Itu wasiat Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada Siti Aisyah khususnya, umumnya kepada kita semua. Janganlah kita tidur kecuali setelah mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Kira-kira bisa tidur nggak ya? Nggak mungkin ya dalam tempo 1 malam setelah Isya kita mengkhatamkan Quran 30 juz. Kecuali 10. Boro-boro 30 juz ya. Bulan Ramadan kadang-kadang 1 bulan aja nggak khatam, apalagi di 1 malam. Itu yang pertama. Kemudian wahatta taj'ali, yang kedua,
dan sehingga engkau menjadikan al-anbiya akan para nabi seluruhnya yang berjumlah 124.000 nabi laki kepada engkau syufa'a yaumal kiamat, memberikan syafaat kepada engkau di hari kiamat. Jadi yang kedua kata Rasulullah, engkau jangan dulu tidur kecuali seluruh para nabi kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepadamu. Makanya kalau kita bersolawat, jangan hanya kepada Nabi Muhammad saja, jangan hanya kepada keluarganya saja, jangan hanya kepada para sahabatnya saja, akan tetapi kita diperintahkan oleh beliau bersolawat kepada seluruh para nabi sebagai saudara-saudaranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saudara seperjuangan dengan Nabi, mempunyai tugas yang sama dari Allah untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Seluruh para nabi itu membawa ajaran tauhid, mengajarkan kalimat thayyibah, kalimat takwa, kalimat tauhid, kalimat najah, kalimat La ilaha illallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa hatta taj'ali, dan sehingga engkau menjadikan al muslimina akan seluruh orang-orang Islam radina anki, ridho kepada engkau. Wahai Aisyah, jangan dulu kau tidur kecuali seluruh umat Islam sealam dunia ridho kepadamu, rela kepadamu, baru engkau tidur. Kemudian yang keempat, wa hatta taf'ali, dan sehingga engkau melakukan hajatan wa umrotan, ibadah haji dan umroh. Kira-kira bisa enggak Mang Iim sebelum tidur ibadah haji dulu sama umroh? Jangankan nggak punya duitnya aja nunggu sampai bertahun-tahun karena kuotanya diatur oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Jadi intinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan, beliau memberikan nasihat, beliau memberikan wasiat khusus kepada istrinya yang bernama Siti Aisyah, umum kepada kita selaku umatnya. Janganlah kita tidur kecuali apabila kita telah melakukan 4 perkara. Yang pertama tadi mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, 1.025.000 huruf, 734.437 kalimat. Nah, apabila ini sudah kita laksanakan, baru kita tidur. Yang kedua, janganlah engkau tidur kecuali apabila apa tadi, masih ingat ya? Seluruh para nabi kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepadamu. Yang ketiga, janganlah engkau tidur kecuali seluruh umat Islam, seluruh orang-orang Islam, laki-laki, perempuan, semuanya sealam dunia telah ridho kepada engkau. Dan yang keempat, janganlah engkau tidur kecuali apabila engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, Siti Aisyah menjawab, kata Siti Aisyah, la aqdiru fi hadhihi sa'ah an af'alaha. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa melaksanakan 4 perkara tersebut malam ini? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu ketika Rasulullah mendengar jawaban Siti Aisyah seperti itu, fatabassama, maka lalu Rasulullah tersenyum. Waqala, dan beliau bersabda, Ija qara'ti, apabila engkau wahai Aisyah membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sebanyak 4 ayat, annaki, maka seakan-akan sesungguhnya engkau khotamtil Quran, mengkhotamkan Al-Quran. Jadi maksudnya sebelum tidur kita diperintahkan oleh Nabi agar membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Karena apabila kita membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, itu sama dengan kita membaca sepertiga Al-Quran dari 30 juz. Apabila kita membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, itu sebanding
pahalanya dengan membaca Al-Quran 2/3 Al-Quran dari 30 juz. Dan apabila kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu pahalanya sebanding setara dengan mengkhatamkan Al-Quran. Itu amalan kita. Itu istiqomah kan? Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. La tanalul karomah fa'alaika bil istiqomah. La tatlubil karomah fa'alaika bil istiqomah tanalul karomah. Engkau jangan mencari karomah, tapi cukup engkau istiqomah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, niscaya engkau akan memperoleh 1000 karomah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza shallaiti, dan apabila engkau bersolawat wahai Aisyah alayya, kepadaku, wa alal anbiya, dan kepada seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi min qabli, yang diutus sebelum aku, faqad sirna laki syufa'a yaumal qiyamah, maka sungguh kami seluruh para nabi akan memberikan syafaat kepada engkau nanti di hari kiamat. Gimana salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jangan lupa kepada keluarganya. Wa ala alihi, itu kepada keluarganya. Jangan lupa kepada para sahabatnya. Wa sahbihi ajma'in. Jangan lupa kepada para nabi yang lainnya. Wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, dan kepada seluruh saudara-saudara Nabi Muhammad dari golongan para nabi dan para rasul. Nah, itu salawatnya. Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Nah, apabila ini kita baca, itu artinya kita telah bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh para nabi yang diutus oleh Allah sebelum beliau. Kita baca sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Kemudian kata Rasulullah, wa ijastaghfarti, dan apabila engkau memohonkan ampun wahai Aisyah lil mukminin, untuk seluruh orang-orang yang beriman sealam dunia, dari mulai umatnya Nabi Adam hingga umat yang terakhir, engkau memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka sebelum tidur, fakulluhum raduna anti, maka niscaya mereka semuanya akan ridho kepadamu, akan rela kepadamu. Jadi yang ketiga adalah sebelum tidur kita memohonkan ampun untuk saudara-saudara kita, seluruh orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, agar mereka ridho kepada kita. Bagaimana? Dahulukan untuk orang tua dulu. Allahumma ighfir lana junubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Nah, apabila ini kita baca, itu artinya kita telah memohonkan ampun. Pertama, untuk kedua orang tua kita yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Jangan lupa sebelum kita tidur mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Kemudian untuk seluruh muslimin kita baca lagi bareng-bareng.
Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Jadi kalau diwasol wal mu'minatil ahya, kalau diwasol. Kalau diwakaf dipotong wal mu'minat, berhenti dulu, bernapas dulu, baru al ahya'i minhum wal amwat. Cuma kalau seperti ini bacaannya kita harus ngambil napas dulu. Jangan sampai ngambil napas kagak tapi bacaannya seperti ini. Itu bacaannya enggak. Bacaan kotok bukan, bacaan wasol bukan. Jadi kalau mau diwasol wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Jadi jangan lupa til ya. Wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Itu al ahya'i minhum wal amwat. Itu seluruh orang-orang yang beriman, al ahya yang masih hidup di alam dunia, wal amwat dan seluruh orang-orang yang beriman yang sudah meninggal dunia. Mereka semuanya, baik yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, mereka semuanya kita mohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Nah, apabila ini kita lakukan sebelum tidur, maka kita tidur dalam keadaan sudah mendapatkan ridho dari seluruh umat Islam sealam dunia, dari mulai umatnya Nabi Adam hingga umat terakhir. Ini wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, wa idza qulti, dan apabila engkau wahai Aisyah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyyil azim. Nah, apabila ini tasbih al-baqiyatus sholihat kita baca sebelum tidur, faqad hajjati wa tamarti, maka sungguh engkau Aisyah telah menunaikan ibadah haji dan ibadah Jadi pahalanya sebanding, pahalanya setara dengan pahala ibadah haji dan umroh. Bepunya ibadah haji dan bisa duitna wae tidak ikut kumpul dipakai ngarokok wae kita urut ngarokok duitna kumpulkeun saker ibadah haji akhirnya urut ngarokok duitna dikumpulkeun tempona mah endingna ujung-ujungna kam ganteng kam urut suwe bener atuh teu kam ngarokok atuh euy Alright. Berarti kesimpulannya ada 4 amalan yang seyogyanya kita amalkan, karena ini adalah merupakan wasiat dari Rasulullah kepada khususnya Siti Aisyah, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Pertama, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Walaupun dalam keadaan tidak punya wudu, why not? La ba'sa, tidak mengapa. Baca Quran tidak punya wudu boleh. Yang nggak boleh itu menyentuh lembaran Al-Quran. Dalam keadaan tidak punya wudu boleh. Tapi kalau nggak boleh. Tapi kalau baca boleh. Kemudian yang kedua apa tadi? Minta itu Minta apa? Minta duit. Yang kedua memohonkan ampun untuk seluruh umat Islam sealam dunia, laki-laki perempuan, dari mulai umatnya Nabi Adam hingga umat yang terakhir. Dengan yang ketiga masih ingat? Pohon. Masa pohon sih? Lebatin duit apa lebatin dosa ya? Yang ketiga bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh para nabi. Dan yang keempat, amalan kita, zikir kita sebelum tidur yang seyogyanya kita istiqomahkan adalah membaca tasbih al-baqiyatus sholihah. Minimal tasbihnya dibaca 1 kali, ya syukur-syukur minimal dapat 3 kali.
Nah, sekarang kita baca bareng-bareng. Yang ke-1, kedua, ketiga, keempat. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk dapat mengistiqomahkan amalan ini. Kita amalkan sebelum tidur. Insya Allah mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diingatkan. Kadang-kadang amalannya kata kita, oh cetek itu udah hafal semua. Walaupun cetek, tapi kalau lupa mah nggak pasti nggak dibaca. Masalahnya bukan hafal atau tidak hafal. Kadang-kadang kita banyak lupanya daripada ingetnya. Tapi belum ada harma tak oh iya. Bohong kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Ingetin ku lapar. Oh, kita dahar bisa bohong itu mah. Di elingan ku lapar. Oh di elingan ku lapar. Demikian materi ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Yuk kita sama-sama istiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur
وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji Al-Batayati Rada'alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah lana wa li zawjatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina ya qadil hajat ikdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah ya syafi al-amr istimarul jawjat isma sadiqatin jadirun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasini Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasini Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasini Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina.
Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi